ternyata memang ketika beberapa destinasi di Jogja itu walaupun sebenarnya tempat-tempat itu sudah ada, tapi ternyata dengan mereka dijadikan tempat-tempat syuting film itu ya, yang penting kesejahteraan masyarakat itu semakin meningkat, semakin baik itu sehingga film Indonesia kan sekarang maju. Sangat pesat majunya gitu. betul. Jadi oleh karena itu kerjasama sinergi antara pengelola wisata ya dengan masyarakat sekitar itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Hai Sobat Visiting Jogja, kembali lagi, jumpa lagi, ketemu lagi di Bangga Berwisata di Indonesia, podcast dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Lagi sibuk apa? Kalau mungkin Sobat Visiting Jogja yang saat ini lagi seneng banget dunia perfilman, kayaknya nggak boleh skip buat mantengin obrolan hari ini ya, karena kita mau ajakin kalian diskusi nggak jauh-jauh soal film ya. Hari ini kita mau ajakin kalian buat menyimak obrolan menarik seputar setting tren pariwisata 2024 ya. Tentunya bersama dengan narasumber-narasumber hebat kita. Tapi sebelumnya, kalau tadi di awal aku udah nyebutin yang namanya setting. Jadi setting ini adalah sebuah tren untuk melakukan perjalanan wisata ke tempat-tempat syuting film. Untuk contoh paling deketnya ini kalau misalnya Sobat Visiting Jogja pernah main-main ke Studio Alam Gamplong. Ini tentunya pernah dibanjiri oleh para wisatawan lokal maupun luar daerah gitu ya, ingin melihat secara langsung seperti apa sih tempat pembuatan film Sultan Agung, kemudian Kartini dan juga Bumi Manusia. Nah ternyata dengan film ini bisa menjadi cara yang ampuh untuk bisa mempromosikan tempat-tempat pariwisata. Tapi yang jelas juga tidak mengindahkan ya untuk keberlanjutan serta tanggung jawab sosial yang tentunya perlu kita sepakati juga ya. Oke, tentunya sudah hadir tamu-tamu spesial hari ini yang akan kita ajak diskusi soal setting tren pariwisata 2024 ya. Ada Ibu Anita Ferawati, PLH Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Vera, semangat ya, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mbak Agung, semangat. Semangat ya kan. Harus Kalau udah senyum. ngomongin film tuh kayaknya kita berasa muda kembali gitu. Memang ya, Bu, masih ya. muda kan? Oh, masih muda ya kan, ABG angkatan babe gue. Bu Vera terima kasih. Terus di sampingnya Bu Vera tentunya juga Sobat Visiting Jogja udah gak asing, ada Bapak Muhajudin Akbar SOSI, beliau anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Ajudin sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya habis potong nih Pak, Iya. potong 321 ya kalau kayak gini ya bentuknya. Ya Apal kan? banget loh sampai Iya. kan kalau tahu habis potong. Biasa nemenin suami potong soalnya. Sehat Pak, segeran loh, luar biasa loh. Alhamdulillah Pak ya. Sehat, terima kasih. Dan satu lagi, ini tentunya sudah warawiri di dunia perkontenan gitu ya, sosial media, ada Mas Bagus Krisnawan atau biasa dipanggil siapa Mas? Bagus Krisnawan. Nama beken. Ada nama panggung kayaknya ya. Enggak ada. Enggak ada, Karena tetap saya Mas nggak ada Bagus. di panggung juga. Beliau ini adalah seorang filmmaker dan juga content creator. Selamat datang Mas Bagus. Luar biasa, terima kasih. Ini adalah pertemuan kedua kita ya. Iya. Pertemuan kedua kita. Dan tentunya kita masih membahas soal dunia perfilman. Nah, jadi Mas Bagus kita hadirkan khusus Bu di sini karena beliau sangat expert di bidangnya. Nah, nanti kita bakal kupas habis, kita tanya-tanyain terus nanti Mas Bagus ya. Oke, mungkin dari perjumpaan hari ini kan menarik ya Bu. Ada film, kemudian ternyata tempat-tempat yang dijadikan setting film ini mau ada ketertarikan nih dari Jadi pecinta tempat film, wisata. betul, untuk bisa datang melihat secara langsung gitu. Nah, untuk Yogyakarta melihat fenomena seperti ini bagaimana Ibu? Jadi sebenarnya kalau tren 2024 ini Pak, selain setting itu sebenarnya kalau Jogja itu leisure, business and leisure. Jadi ketika orang kesini melakukan MICE itu mereka sambil berekreasi. Kemudian wellness experience kita juga sudah mulai di Jogja ini terkait dengan wellness tourism juga itu sudah mulai berkembang. Kemudian satu lagi terkait dengan deep and meaningful. Jadi pariwisata quality tourism. Jadi pariwisata yang berkualitas dan penuh dengan experience itu juga sudah mulai tren untuk 2024 selain setting. Nah, di Yogyakarta ini kemarin sebenarnya kan banyak tempat-tempat yang jadi lokasi film. Oke. Sejak malah AADC itu tahun berapa ya itu ya?
Seri 2000-an apa ya? Iya, yang Ada kedua. apa dengan cinta? Yang pertama yang kedua. Yang menggunakan set di Jogja itu yang Kalau ada nggak salah sate kelata. Iya, Sate yang kedua kelata. 2015. 2000-an ya, 2000-an. Nah, seperti itu kan orang datang ke Jogja sampai ketika mau sate kelata itu mintanya yang A. Yang itu pokoknya. Sampai sekarang saya heran loh kemarin. Ya makan sate kelata, tapi yang AADC ya? Hah? Yang AADC kayak gitu. Padahal kan Tapi sebenarnya- lupa nama sebenarnya ini sate kelatak siapa? Iya, padahal kan sebenarnya sudah berkembang banyak kalau untuk sate di Jogja kan di Imogiri itu kan sudah lumayan. Oh ternyata masih jadi favorit ya. Kemudian ini juga loh kemarin besok kita pergi ke ini ya lokasi syuting film apa yang barusan itu Desa Penari gitu. Desa Penari. Oke. Nah, ternyata memang ketika beberapa destinasi di Jogja itu walaupun sebenarnya tempat-tempat itu sudah ada tapi ternyata dengan mereka dijadikan tempat-tempat syuting film itu ternyata menarik orang untuk datang. Jadi ada informasi tambahan. Oh tempat ini jadi syuting ini. Tempat ini. Dan itu sebenarnya salah satu ajang promosi waktu itu untuk ini loh menampilkan kalau yang Desa Penari itu kan kayak jembatan itu toh. Ternyata ada itu di Sleman, ternyata ada sate kelata Pak Tit kayak gitu yang di ADC. Nah, itu ternyata jadi salah satu kemudian tren karena orang kemudian menganggap bahwa ketika datang ke tempat-tempat seperti itu mereka datang dan mereka upload di media sosial kita itu jadi ini loh kebanggaan aku sudah kesini loh ini dulu engagement gitu ya Bu. Betul, ini dulu buat syuting ini loh ini jadinya. Itu ternyata kalau anak muda sekarang seperti itu trennya. Oke. Ya jadi dan Jogja itu luar biasa karena banyak tempat-tempat yang ternyata jadi syuting film. Saya aja juga ada beberapa yang nggak tahu, nanti mungkin Mas Bagus yang memang konsen di sana akan cerita tempat-tempat mana aja dan itu mungkin bisa referensi kami kemudian untuk mempromosikan. Tapi ya itu jangan kemudian tempat yang akan kita promosikan itu belum siap untuk didatangi karena ketika kita promosikan tempat itu memang layak untuk didatangi harus seperti itu. Oke. Ya. Dan tentunya juga tidak ada dampak yang tidak baik dalam arti kalau misalnya ternyata terlalu banyak didatengin akhirnya Ya, kan ada dampak yang negatif yang dibawa. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai. Jadi ketika kita mempromosikan pun kita harus melihat banyak hal. Karena kadang teman-teman media sosial, teman-teman netizen itu nggak sampai mikir seperti itu. Kayak kasusnya waktu itu bunga aja ya. Waktu itu bunga punya orang datang banyak itu kan rusak semua. Iya. Seperti hal itu. Nah nanti mungkin kalau Mas Bagus cerita sedikit kemudian ada yang kita bisa lihat, kemudian kita lihat kesiapannya dan sebagainya. Mungkin nanti kita juga bisa tambah promosinya seperti itu. Malah apa kemudian kita sampaikan informasi ini loh tempat ini, cuman tempatnya ini seperti ini loh. Kalau ke sana harus menyiapkan ini loh, sudah seperti itu bisa kita sampaikan. Oke, jadi ada informasi-informasi Betul, sebelum tambahan, ke sana betul, gitu ya. iya. Oke, sebelum saya ke Pak Judin, saya mau ke Mas Bagus dulu. Mas Bagus ini kan tentunya banyak ya anak-anak muda yang kreatif gitu, tentunya juga punya komunitas. Nah, melihat fenomena seperti ini, teman-teman menyikapinya seperti apa nih, menangkap peluang-peluang itu? Ya, mungkin pertama-tama yang harus bisa jadi kita rayakan ya, itu adalah Jogja hari ini sebagai ibu kota film Indonesia. Wah, ibu kota film Indonesia. Wah. Bisa dibilang seperti itu, Yes. karena mungkin di ibu kota di Jakarta untuk lokasi sudah banyak dipakai. Mahal juga mungkin ya Bu ya. Terus move antara satu set ke set lainnya Jauh itu makan ya. waktu banyak. Sedangkan kalau di Jogja kita mau set alam dari gunung sampai laut ada ada, semua, gitu. gua ada semua jenis geografis itu ada. Terus di sini juga mungkin relatif murah buat teman-teman filmmaker dari ibu kota gitu. Yang pertama mungkin yang harus kita syukuri itu. Jadi hari ini film rame banget Bu di Jogja. Jadi teman-teman itu sampai satu kru itu habis karena Sampai habis krunya. ada produksi berapa film di Jogja. Nggak kelihatan mungkin ya, tapi ada yang di Gunung Kidul ada syuting. Makanya tiba-tiba tahu dikasih tahu saya ini loh tempat ini di mana? Iya. Gitu. Rental juga, usaha rental equipment juga. Semua. Hari ini biasa maju lah gitu. Nah, sebenarnya ini harus kita syukuri karena terus kemudian banyak perekonomian bisa Bergerak berjalan ya. di sini. Cuman memang ada beberapa hal terutama berkaitan sama tempat ya. Tempat itu kadang-kadang kalau kita filmmaker itu
scoutingnya tuh harus benar-benar sesuai dengan apa yang di dalam skrip atau dibayangkan sutradara gitu. Nah dengan di Jogja adanya fenomena set jetting itu sebenarnya terus kemudian jadi tantangan tersendiri sih kalau saya bilang. Kenapa? Karena kita terus nggak bisa mungkin pakai satu set itu buat beberapa judul. Karena udah ketahuan ini di mana gitu. Kan itu sebenarnya terus kemudian kita pas waktu nonton, lah ini kan jembatannya sama kayak di film itu. Itu kan yang merusak imajinasi penonton sebenarnya. Yang terus kemudian kita hindari supaya penonton tetap bisa menikmati alur cerita tanpa harus aku tahu nih tempatnya di mana. Karena misal di situ dulu pertemuan si A sama si B, kemudian jadi tempat pembunuhan atau apa? Ini kan percintaan itu ya, agak ganggu ya. Betul, jadi kayak kafe gitu. Saya punya teman Mas Pepeng gitu, dia punya kafe kecil gitu, yang itu kebetulan masuk di ADC juga Bu. Yang kopi. Iya, terus kemudian semua orang yang ke Jogja kalau mau ngopi mau ke situ. Jadi rame banget. Tapi untuk set film lain mungkin akan berpikir juga menggunakan set yang sama. Gitu. Karena udah jadi satu judul film gitu itu yang ikonik di situ. Jadi tantangannya itu. Jadi kalau kita menyambutnya juga kita happy banget ya. Maksudnya ketika tempat kita kerja di mana itu mungkin sebenarnya nggak seindah yang asli ada di film ya karena mungkin pengambilan gambar dan lain-lain. Jadi tempat wisata. Cuman itu tadi kayak Bu Vera juga sampaikan tadi. Yang perlu diperhatikan juga kesiapan tempatnya itu. Karena banyak yang tiba-tiba viral, ternyata karena dia memang bukan tempat wisata ya Bu ya. Jadi apa adanya akhirnya. Betul. Saya punya lokasi favorit saya dan teman-teman itu di Laguna Baros. Udah bukan rahasia lagi karena sekarang rame di sana. Dulu kita bikin film, bikin video klip di sana, setnya tuh sangat apa ya? Ada laguna, ada rumput hijau gitu, sangat indah sekali gitu, indah karena imajinatif gitu. Sekarang banyak penjualnya Bu, jadi kita kalau syuting di situ, aduh ngakalin angle-nya mau kemana ya? Jadi satu sisi kita happy karena tempat kita kerja terus kemudian jadi banyak orang ke situ, apa istilahnya Mbak, napak tilas gitu mungkin yang lihat adegan di sini. Tapi di sisi lain kita juga jadi agak mulai harus explore lagi karena tempat itu jadi tempat wisata, banyak penjual dan lain-lain. Kita suruh kerja di mana ya? Gitu. Ya, betul. Ini menarik berarti jadi pembahasan yang baru ya bahwa semua kayaknya ada sisi baik dan jadi harus memang harus tidak baik. Iya, betul. Jadi membayangkan sisi posisinya Mas Bagus dan juga kawan-kawan ketika satu tempat ini viral, kemudian pastinya akan berpikir ulang untuk jangan di-take di situ lagi deh. Jadi akhirnya udah nggak spesial lagi. Belum kalau misalnya ternyata tempat itu sudah berubah. Banyak penjualnya karena viral, banyak orang di situ akhirnya ada peluang ya kan. Nah ini ternyata berarti harus explore lagi gitu ya Mas ya. Ya bentuk mensyukurinya menjadi ibu kota film adalah kita harus temukan lagi tempat-tempat. Jadi semangat mencari-nyari lagi tempat yang oke untuk bisa dijadikan setting film gitu ya. Oke, ini Pak Jogja ini kan menarik ya Pak. Kalau tadi Bu Vera bahwa wah Jogja itu spesial karena ada beberapa film-film besar yang ternyata box office juga ada di Jogja gitu. Terus kemudian Mas Bagus juga mengatakan ada suka dukanya nih kalau misalnya ternyata udah dipakai film ini mau balik ke sana mikir-mikir gitu karena jadi nggak spesial lagi. Nah, harus gimana nih Pak? Ini kayaknya Jogja kayaknya harus lebih banyak ini ya tempat-tempat yang oke untuk setting film nih atau bagaimana nih kalau menurut Bapak? Ya, terima kasih. Jadi ya tentunya betul tadi yang disampaikan Mas Bagus ya, kita menyambut rasa syukur Jogja sebagai ibu kota film. Perfilman Indonesia. Tentu ini satu fenomena baru ya Bu Vera. Selama ini dalam pembicaraan sering ketemu mungkin belum pernah kita bicarakan selain mendapat informasi dari Mas Bagus kan itu. Nah sehingga tentu ini juga harus kita sambut ya dengan beberapa hal ya. Yang saya kira ketika dunia perfilman kalau dulu zaman saya kecil ya remaja itu film hanya sebatas di ruang-ruang tertutup begitu ya, di bioskop sampai berkelas-kelas itu ya, kelas ekonomi sampai 21. Kalau sekarang adanya kan sekarang 21 ya, betul. Ya kan. Kalau dulu kan
kelas yang ekonomi film sudah lama sekali baru diputar di bioskop ini. Jadi kalau orang yang Belum lihat. Iya. yang bukan belum lihat Bu, tapi nunggu dompet dulu. Oh. Ya kan? Mana yang bersahabat dengan dompet? Ya. Menyesuaikan. Menyesuaikan dompet Tebal kan itu. tipisnya. Oh dompet yang kalau dompetnya tipis ya cari film-film bioskop yang sudah lama sebenarnya Diputar, filmnya ya kan. Dulu sudah lama baru tayang di bioskop ini baru tayang sekarang kan itu. Padahal dulu sudah di bioskop yang lain yang lebih bagus itu ya, lebih lux gitu, sudah lama tayangnya kan itu. Kalau zaman saya dulu kan gitu. Sekarang kan adanya bioskopnya 21 semua ya kan. Hampir bisa dikatakan yang kecil-kecil itu mati kan itu. Iya. Mati semua. Nah, ini saya kira ini dunia hal yang baru ya. Yang kemudian ketika ada set setting terkait dengan bagaimana destinasi wisata ini kemudian dijadikan sebagai tempat apa namanya syuting film atau bisa jadi kemudian tempat syuting film kemudian bisa mampu menjadi apa ya fungsi mengendorse ya, mengendorse tempat itu menjadi rame kan itu seperti tadi cerita tentang warung kopi yang awalnya mungkin biasa-biasa setelah dipakai untuk film ya. Itu jadi viral kemudian tentu apa ya ini harus betul-betul kita sambut ya kita syukuri itu. Cuman di sisi lain memang berkaitan dengan persoalan-persoalan nanti babnya regulasi dan sebagainya, saya kira pemerintah ini harus lebih apa ya, lebih terbuka ya, lebih memberikan peluang-peluang kemudahan-kemudahan sehingga tren wisata yang sekarang ini muncul ini tidak terhambat dengan hal itu. Saya kira ini menjadi sebuah hal yang cukup penting bagi kita untuk kita perhatikan ya. Sehingga nanti tumbuh berkembangnya bersama-sama dunia film tumbuh berkembang dengan baik wisata juga bisa berkembang walaupun di sisi lain kalau modelnya seperti itu akhirnya tidak ada pendapatan dari si wisata itu ya, retribusinya. Atau nanti munculnya adalah pendapatan dari si retribusi. Retribusi pajak. Kalau warung makan ataupun apa kan nanti munculnya adalah pajak dari sisi ekonomi kan itu. Dari sisi ekonomi munculnya adalah pajak. Warung itu warung makan semakin rame, tentu pajaknya semakin banyak. Tapi memang sektornya nanti tidak masuk di dinas pariwisata memang. Masuknya di dinas yang lain. Tapi tidak masalah. It's okay kan gitu ya. Yang penting kesejahteraan masyarakat itu semakin meningkat, semakin baik itu sehingga semua peluang yang memungkinkan menuju ke sana ya kita terima kan gitu dengan tangan terbuka kan itu. Oke, betul. Jadi kalau sekali lagi memang kita harus pintar-pintar untuk menangkap peluang. Begitu juga dengan Bu Vera kan juga tantangannya juga cukup besar ya Bu ya. Melihat peluang bahwa ternyata dengan adanya suatu film ini destinasi wisata ini bisa jadi ramai. Ramai kemudian tumbuh tadi. Betul. Kalau nyambung tadi yang sampaikan Pak Ajrudin ya posisinya ketika kemudian ada dan Mas Bagus ada warung-warung itu paling enggak sebenarnya dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Cuman kemudian apakah itu kemudian mengganggu destinasi itu yang itu memang harus sebenarnya kita coba kaji ulang. Jangan kemudian ketika hanya viral banyak orang datang kemudian terus saya digaya warung makan atau kemudian yang apa makanan yang dijual pun ya biasa makanan destinasi kalau kita sebut itu pop mie itu artinya makanan destinasi selalu ada di destinasi. Jangan sampai karena kemudian ini ya apa yang ditampilkan juga kayak tadi Mas Bagus cerita di Laguna Baros itu ya yang dia tampilkan dulu ketika dia bikin film itu jadi berbeda kalau orang ke sana. Iya, betul. Pasti jadi beda. Biar nih film ini kok kayak tadi nih. Kayak sebelah ngendi ya sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu memang kemudian tugas kita ketika ya kita melakukan evaluasi ke teman-teman pengelola. Kalaupun misal mereka akan memanfaatkan seperti itu mungkin ada parkir atau kemudian ada
tumbuhnya warung dan sebagainya mungkin harus benar-benar ditata. Iya. Seperti itu, jangan hanya sembarangan. Betul. Itu. Karena ini kan potensi ya, ketika dulu orang nggak tahu tapi kemudian tahu seperti itu. Maka tadi kan saya sampaikan ini babnya adalah regulasi juga kan itu. Itu juga penyesuaian kan itu, nanti harus ada penyesuaian. Betul. Yang jadi diskusi kita bersama hari ini kan juga namanya film ketika viral itu kan pasti ada masanya ya. Ketika viral otomatis yang datang banyak. Tapi ketika paling 2 bulan 3 bulan itu akan menjadi sepi lagi begitu. Nah kalau dari Dina sendiri sebelum aku ke Mas Bagus ya Mas mohon izin. Bu Vera dari Dina sendiri untuk bisa maintenance hal tersebut begitu kan kadang kan sayang ya Bu ketika rame terus tidak ditangkap dan dikelola dengan baik akhirnya ya udah lewat aja gitu. Ini seperti apa Bu? Nah itu yang sebenarnya yang kita sebut sebenarnya pariwisata berkelanjutan. Maksudnya ketika ada sesuatu itu nggak cuman kemudian saat itu dinikmati. Nah kemudian memang kita harus edukasi ke masyarakat bahwa nggak serta-merta kemudian mereka memanfaatkan situasi. Tapi kalau memang akan dibikin destinasi, itu juga harus dipikirkan banyak hal terkait regulasinya, terkait fasilitasnya dan sebagainya. Jangan sampai itu jadi hanya tempat orang ya selfie kemudian ini aku sudah kesini cuman hanya itu. Tapi kemudian nggak begitu memberi dampak yang banyak seperti itu. Jadi memang harus selalu kita lakukan monitoring. Kemudian tadi misal ketika tahu tempat baru, oh ada ini ya, coba kita lihat situasinya seperti apa. Kemudian kita diskusi, memang ini mau seperti apa pengembangannya. Jangan sampai kemudian hanya latah, kemudian ini ayo kita bikin ini loh, orang datang, sudah datang nih. Tapi dia lupa ketika orang datang itu karena syuting suatu film nih dengan waktu itu gambar yang diambil itu seperti ini, dia nggak peduli, orang mau tekot, gawe destinasi, malah ditambah-tambahi tempat tempat foto, nggak otentik lagi ya. Iya, aslinya hilang. Iya, itu sempat saya kejadian Pak. Ketika saya datang tuh, gone apik banget, bisa lihat laut, kemudian ada jembatan dan sebagainya. Tapi kemudian dikasih spot untuk foto, bunganya juga bunga buatan dan sebagainya. Ini maksudnya apa? Saya sampai bilang, mohon maaf ya, saya itu kok agak terganggu ya. Saya terus terang kayak gitu. Kami datang itu untuk menikmati ini, bukan yang ini. Seperti itu sampai gitu. Tapi gimana kemudian kita mengoptimalkan, misal nih digeresi, itu atau kemudian kalau memang mau ditanami buat hijau-hijau ya beneran gitu loh. Enggak yang kemudian diadain warna-warni sih tapi ya ampun gimana apik banget malah dadi kok ngene. Mak Florot gitu ya Bu. Iya punya Mak Florot ya. Mak Florot gitu kan. Apalagi kalau malam ya kan Bu. Betul. Mas Bagus ini menarik ya. Kalau tadi Mas Bagus bilang sebenarnya seneng kalau misalnya ada satu tempat yang akhirnya didatengin gitu. Tapi PR juga nih akhirnya kita harus explore lagi gitu. Tempat-tempat yang paling sering didatengin kalau di Jogja itu di mana sih Mas? Atau mungkin Mas Bagus punya tempat favorit ketika membuat suatu karya gitu di Jogja di mana? Oke, kalau sampai hari ini mungkin yang sangat populer di Gamplong ya. Oke, itu masih sangat populer sekarang itu ya? studio ya, jadi memang dibikin untuk semua ini ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum ke sana mungkin di sana itu jadi jalan, ada bangunan-bangunan. Langsung mungkin bisa dapat semua ya. Stylenya 50-an mungkin ya, bangunannya terus ada rel, ada tram juga bisa dipindah-pindah. Jadi set film, beberapa filmnya Mas Hanung yang box office juga di sana juga. Terus mungkin KKN Desa Penari yang kemarin di Merapi itu. Selain itu juga sebenarnya yang kita juga happy ya sebagai anak daerah ya gitu. Jadi karena film ini banyak mengambil set di Jogja, mereka mau tidak mau jujur berkata kalau ini di Jogja, setnya di Jogja, jadi menggambarkan Jogja, kehidupan Jogja. Yang kita syukuri adalah sekarang tidak lagi orang Jogja digambarkan dengan belangkon dan naik sepeda gitu. Jadi sekarang storytellingnya sudah bagus sekali gitu. Jadi film Indonesia kan sekarang maju, sangat pesat majunya gitu. Jadi mungkin tadi kalau disampaikan Bapak ada di bioskop sekarang diaplikasikan semua. Pakai aplikasi yang merah, yang biru, kan ada macam-macam ya. Dan itu ke depan akan tambah lagi karena mereka butuh konten banyak banget. Jadi yang kita suka adalah kita mulai digambarkan tidak seperti stigma kita mungkin 10 tahun yang lalu digambarkan anak Jogja seperti apa sih gitu.
Terus kemudian berkaitan sama set, ya karena mereka akhirnya jujur kita di Jogja, ambil setting Jogja, jalanan Jogja itu sebenarnya juga banyak. Terus kemudian ada hubungannya sama orang-orang yang kesini jalan-jalan trotoar Malioboro, trotoar gimana itu mereka juga akan reminding sama film-film tertentu. Nah kalau saya sendiri, kalau ngomongin set, saya punya satu pantai yang kalau ke sana saya nggak publish Mbak gitu. Jadi itu banyak dipakai sama teman-teman film, tapi emang kita sepakat untuk udah ya kita diem-diem aja ya gitu. Sekali dipublish Langsung boom gitu ya. Udah kita diem-diem aja ya. Gitu. makanya harus follow dananya. Jadi kalau ditanya nggak Meskipun kalau teman-teman ramai ke sana sebenarnya masuk ke area retribusi kan Bu. Gitu. Jadi sebenarnya itu di area wisata semua, tapi dari pantai itu kan ada beberapa pantai Pantai yang betul. tidak ada penjual, orang tidak tertarik ke situ. Iya. Oh, Tapi ya. kita yang matanya selalu cari-cari yang indah-indah, itu nganggapnya itu wah indah banget. Ini itu udah kayak harta karun gitu Itu, kan. itu daerah Jogja lantai 2. Ibu langsung menakar kayak Spill. Sebenarnya sudah Gak repot-repot aja spill sama ibu aku. Aduh. Terus sekarang itu kan sebenarnya kalau ngomong gini, kayak misalnya kita mau syuting set di pantai. Sekarang ada teknologi namanya extended reality. Oke. Jadi banyak film box office ataupun dari aplikasi streaming yang film-film yang jagoan itu mereka budgetnya lumayan tinggi, mereka mau syuting di gurun pasir di Afrika gitu. Mereka syuting di dalam studio. Iya. Jadi pakai layar semua gitu. Terus dengan teknologi 3D dan lain-lain, animasi dan lain-lain, mereka shoot seolah-olah itu ada di padang pasir. Kalau kita setnya mau di luar negeri itu lebih efisien ya. Iya. Tapi kalau sama-sama di dalam Indonesia, kru film mending diboyong ke sini, betul. Jadi sebenarnya itu adalah hal yang tidak bisa tergantikan dengan teknologi. Yes. Gitu. Jadi Jogja punya keunggulan di situ. Oke. Betul. Jadi sebagai warlock gitu ya. Iya. Sebagai warlock nih bangga banget nih ternyata Yogyakarta jadi salah satu surga lah ya. Tempat para pembuat-pembuat film Betul. ini untuk mencari di mana gitu. Sampai akhirnya ada tempat yang oke aja. Aduh, jangan di-spill ya nanti takutnya. Sampai segitunya ya. Lagi cari lagi. Sebenarnya kan kita kalau nggak spill pun karena di situ nggak ada ini ya Bu, nggak ada industri kulinernya nggak ada ya sebenarnya nggak ada yang terpengaruh kan. Yes. Kecuali Betul. di situ emang ada penjual ya Iya, yang betul terpengaruh karena kita emang nggak publish. Jadi seperti itu. Jadi malah ini ya, kalau saya membayangkan kemudian kalau kita lokasi syuting kemudian jadi tempat destinasi, kalau tadi yang luar negeri proses pembuatan film itu ternyata sama mereka juga dijadikan ini ya, tempat rekreasi kayak universal itu ya, kayak bikin film Titanic gitu saya bikin. Nah itu kan bikin film Titanic waktu itu, kita kan di posisi di kapal yang goyang-goyang itu kan juga mereka. Nah sebenarnya kalau kita kan tanpa harus dengan rekayasa sudah luar biasa ya. Bagus Betul. sebenarnya. Seperti yang tadi Mas Bagus juga bilang kan bahwa ya tidak bisa menggantikan ya. Dengan autentiknya itu kan tidak bisa digantikan dengan teknologi. Malah lebih banyak ya bisa menikmati alamnya. Kemudian kalau makanan pun kan sebenarnya benar-benar ngerasa tenanan loh harus sampai ke tempat lokasinya seperti itu. Oke, menarik ya. Jadi sekali lagi sebagai warga Jogja kita patut berbangga begitu dan juga tidak hanya berbangga tapi juga menjaga. Kalau misalnya udah viral ya terus akhirnya jangan jadi rusak begitu ya Bu ya. Itu yang harus benar-benar diperhatikan. Yang kemudian bikin warung-warung itu sebenarnya sudah merusak. Sebenarnya sudah merusak. Kemudian kan nggak bisa dijadikan ini. Dan ketika mungkin kita wisatawan yang saya sampaikan tadi datang sudah ini beneran yang film itu kayaknya kok beda ya. Gitu ya Kan dari kemudian kecewa kan seperti itu. Nah itu yang memang kemudian harus selalu kita edukasi ke teman-teman pengelola. Sering saya sampaikan sebenarnya Pak Azudin ketika kita melakukan sosialisasi sadar wisata. Kan kita ketemu pengelola seringnya. Betul. Jangan latah. Itu benar-benar kami tekankan. Jangan sampai kemudian apa yang memang jadi potensi dari tempat itu kemudian hilang hanya karena lihat tempat lain luwe rame kemudian belum tentu juga sebenarnya. Ketika orang pun tahu tempatnya mereka dengan kelebihannya pasti juga akan rame. Tapi kadang enggak, itu rame mergo gawe seperti itu. Dia bikin juga. Itu banyak sering. Itu yang sering saya pesankan ke teman-teman seperti itu. Jadi jangan kemudian, jangan udah malah merubah. Yang Mas Bagus itu sebenarnya malah merubah loh. Kemudian kan
sawangannya jadi beda iki. Wingi sawangane los, tiba-tiba Orang tiba-tiba Saiki love. Gila, saiki love. Oke, kalau Kak Judin mungkin ada masukan harus membuat peraturan seperti apa begitu. Karena ya mereka sebenarnya melihat peluang ya di sana. Tapi karena mungkin belum ada aturan yang cukup mengikat jadi akhirnya ya dibilang agak semrawut gitu. Nah, Bapak Ya bagaimana? tentu edukasi kepada para pelaku wisata, ya, pengelola wisata itu juga menjadi satu hal yang penting. Selain ya memang kemudian ketika dalam suasana yang sebuah tempat itu kemudian sudah menjadi viral, mesti ada tuntutan yang alamiah ya, kemudian akan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu kerjasama sinergi antara pengelola wisata ya dengan masyarakat sekitar itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Apalagi nanti supaya sebuah tempat atau destinasi itu tetap terlindungi gitu ya dari nuansa-nuansa yang sebenarnya alaminya sudah bagus gitu ya. Tapi karena justru ada sentuhan-sentuhan yang mungkin saking kreatifnya gitu ya. Iya, saking kreatifnya saking jadi pengen kreatifnya out itu of the box. menjadi sesuatu hal yang merusak. Nah, oleh karenanya saya kira peran ya pemerintah dalam hal ini diwakili Dinas Pariwisata bagaimana melakukan edukasi kepada pelaku wisata sekaligus mengatur hubungan yang terbaik dengan masyarakat sekitar ya, karena tentu masyarakat sekitar juga berharap ketika ada potensi pariwisata ya, baik itu karena sebab memang wisata alamnya bagus yang kemudian didukung dengan ada syuting film di situ, tambah viral, atau sebenarnya tempatnya biasa-biasa tapi digunakan untuk syuting filmnya bagus gitu kan. Jadi filmnya kan jadi yang memviralkan karena filmnya kan gitu, sehingga masyarakat berbondong untuk ke situ. Nah, maka ini menjadi hal yang peran yang sangat penting untuk bagaimana mengatur semuanya. Ada mungkin kebijakan lokal gitu ya, kebijakan lokal di situ untuk sama-sama dijaga dari sisi alamnya, dari sisi lingkungan supaya tetap menarik dari masa ke masa. Iya. Tidak hanya istilahnya sagrabiasan itu ya. Sagrabiasan. Ini istilahnya berkelanjutan, sustainable-nya jalan kan itu. Supaya yang datang itu juga tidak kecewa lagi. Ini saya kira perlu diatur memang supaya nanti teman-teman di dunia perfilman juga walaupun memang harus terus mencari tempat-tempat yang terbaik ya. Tapi di sisi lain ketika tempat yang bagus kemudian rusak tentu mengecewakan teman-teman dunia perfilman kan. Ya nggak cuma kita Pak. Semuanya. Ya semuanya ya. Betul. Nah Mas Bagus ini kan tentunya dalam film itu kan kalau misalnya case atau yang kita bahas ini adalah satu tempat yang digunakan untuk membuat film, kemudian efek yang lainnya adalah tempat itu viral dan banyak dikunjungi, begitu ya. Ada juga yang memang suatu film ini dibuat untuk bisa menceritakan keindahan dari tempat tersebut. Mas Bagus sebenarnya kekuatan dari film untuk bisa menarik para wisatawan untuk datang karena penasaran, kok bisa sebagus itu ya? Ini berapa persen sih Mas sebenarnya Mas? Sebenarnya kalau kita mau menilik ya. Dari sebuah film itu nggak pernah ditulis lokasinya di mana. Filmmaker tidak pernah menyebutkan lokasi ada di mana. Kami ngerti ya kemudian itu. Bahkan di behind the scene atau di materi promosi kadang-kadang juga tidak disampaikan. Nah, ini ada satu stakeholder ini juga yang penting, konten kreator. Jadi sebenarnya ketika film syuting di sebuah kota atau di sebuah tempat, mereka nggak mungkin mempublish itu. Mereka sedang syuting di situ. Alasan satu, setnya mungkin nanti jadi dipakai orang jadi mainstream. Yang kedua mungkin di luar konteks gitu. Nah, ada kreator yang sekarang konten tuh diburu banget. Gimana caranya bikin konten viral.
caranya konten viral. Nah, mungkin ada satu stakeholder ini yang mari kita sama-sama juga banyak membaca, banyak mendengar, terus kemudian output yang kita hasilkan juga mungkin kita harus timbangkan lagi apakah ini bisa membuat efek bagus atau negatif gitu. Jadi ketika satu tempat itu viral, pasti kan ada kreator yang bikin konten di situ. Narasinya mungkin tempatnya estetik, tempatnya indah, bla 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 gitu. Yang kemudian membuat orang waktu nonton langsung aku harus Ekspektasinya kesini. tinggi ya. Ayo kita kesini viral. Apalagi sekarang sosial media kan gampang banget viral ya. Betul. Dan masyarakatnya gampang terpengaruh. Iya itu. Jadi mungkin nggak hanya penonton tapi kreator juga mungkin ayo kita pikirkan lagi apa yang mau kita jadikan konten gitu. Jadi nggak semata-mata tempat itu sebenarnya tempat biasa tapi gini, film ambil set itu karena sesuai dengan skrip. Oke. Kreator ambil set itu jadi konten karena dia cari views. Oke, beda ya udah Ya. ya. Dia nggak mikir keselamatan orang ke situ mungkin tempatnya bahaya atau siap tidak tempat itu untuk jadi tempat wisata Ya, betul. atau bahkan layak tidak sih orang ke situ untuk foto-foto gitu. Jadi mungkin ada satu stakeholder yang penting juga Bu, kreator ini gitu. Jadi ya mari kita sama-sama punya concern ini karena kalau enggak nanti kita kan pengennya sustain semua ya. Iya. Pariwisatanya sustain, kita yang di film juga sustain, kreator juga terus sustain. Jadi ayo kita saling filter gitu. Oh baik, jadi lebih ke selain ada filmmaker jangan lupa juga ada konten kreator Iya. gitu kan. Karena nggak mungkin kita memviralkan tempat ini, AADC pun ngambil set di satu kafe gitu, nggak mungkin kalau nggak ada yang Betul, spill. betul. Nah, spill kalau emang spill aja nggak apa-apa, tapi kadang-kadang kan spillnya agak lebay ya Bu ya. Ditambahin. Ya kayak gitu ya, jadi kita Kita kebayang lah ya narasi-narasi yang memang ya memang mereka kan pengennya orang-orang pada datang ke situ gitu ya. Jadi menarik nih pengetahuan juga. Filmmaker ini memilih tempat ini sesuai dengan kebutuhan filmnya, Iya. skrip, Iya. dengan suasana yang ingin dibangun gitu ya. Jadi memang kalau konten kreator kan bagaimana caranya bikin tempat ini jadi konten. viral gitu kan, viewsnya banyak tuh. di situ. Jadi memang diharapkan teman-teman ini bisa memilah ya, memfilter itu tadi. Saya nggak menganggap yang cari views juga Yes. itu nggak bagus, nggak Yes, baik atau oke. gimana. Karena saya Lebih juga, bijak gitu ya, saya Mas, juga ya? bikin konten, saya juga Yes, butuh views. betul, Cuman betul. kita harus pikirkan juga Betul. implikasinya kayak misalnya kalau tempat ini siap nggak gitu. Saya kebetulan Pak Bu, saya punya akun sosial media, saya bahas kuliner juga. Makanan betul. Saya nggak sembarang tempat itu Diviralkan ya. saya Publish bikin videonya. Ataupun endorsan itu datang itu, saya tetap pikir-pikir saya cuma nggak mau orang ke situ kecewa. Oke. Karena itu berkaitan sama kredibilitas saya. Ah, Mas Bagus rekomendasi tempatnya masuk ya. Kan, Tak pede iki ana lho. Ora iki kurang. kurang nih. Ini ya ternyata bikin konten juga nggak asal bikin konten ya Mas ya, karena efeknya kan juga Betul, ternyata panjang. harus diperhatikan. Kayak saya pernah ingat ya, Mas, ketika akan dibikin video, kemudian jangan bakule yo, jangan saya wah nek rame saya malah susah. Oh Ya. ya, malah ada yang kayak Harus- gitu ya. Iya. Harus komunikasi. Ya. Iya, betul. Jangan Itu udah ada film juga loh Bu di Jogja setnya dan ngangkat fenomena itu ada. Oh film. gitu ya. Oh. Ngangkat keviralan itu jadi. Oh udah muncul ya, udah ada ya. Oke menarik Pak, ya. itu menarik ini. Malah saya malah kemudian tanya ke sini. Sebentar, saya ambil alih tugas. Monggo silakan Ibu kalau mau nanya Bu. Ya, kalau di kita memang terkait dengan film itu kan kita punya bidang ekraf Pak. Itu baru tahun kemarin. Ya. Nah kita memang terkait dengan ekraf itu kan ada 17 subsektor, salah satunya film. Cuman memang kita masih kemudian bingung akan seperti apa terkait filmnya. Ketika Mas Bagus cerita banyak ini terkait tadi, ini pun sampai dibikin film dan sebagainya. Sebenarnya kalau kami sebagai pengambil kebijakan atau mungkin fasilitator, sebenarnya apa yang harus kita lakukan nih dengan situasi seperti ini sebenarnya? Apakah kemudian kalau belum sampai kemudian kita intervensi ke teman-teman pelaku, tapi tadi tempat-tempat atau kemudian ke beberapa hal itu
mungkin ada masukan ke kami gitu. Jangan sampai kemudian orang dikecewakan, tempat yang harusnya nggak jadi tempat wisata hanya sebagai pengambilan gambar kemudian jadi tempat destinasi yang kemudian malah rusak gitu. Itu mungkin ada masukan nggak buat kami? Mungkin kalau saya berandai-andainya ya Bu ya. Jadi film ini kan industrinya maju, tapi mungkin sampai hari ini bahkan informasi tentang kalau Jogja sebagai ibu kota film Indonesia pun tidak banyak yang tahu. Betul. Kenapa jadi ibu kota? Karena semua sekarang ke sini, Mbak. Iya. Semua sekarang pada produksi di sini. Artis-artis itu hampir sering sebulan itu pasti ada syuting di sini. Film ya terutama ya. Nah, yang pertama yang mungkin kesempatan saya sampaikan mungkin ada banyak yang bisa mendengar gitu. Yang pertama mungkin tenaga kerja yang asli SDM sini itu juga jangan lupa dilibatkan. Karena banyak yang dari Jakarta bawa setenaga kerjanya di sini tempatnya aja gitu. Kan jadi nggak sustain dong. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin sistem penggunaan tempat ini kalau emang sudah terintegrasi berkaitan dengan efeknya sebagai destinasi wisata ya Bu. Jadi mungkin ke Dinas Pariwisata bisa jadi tembusan juga. Terus kemudian direkomendasikan. Oh kamu mau apa? Pantai, mau gunung apa-apa, ini kita ada di sini gitu. Jadi tidak serta-merta orang dari Jakarta ke sini underground langsung cari-cari lokasi sendiri. Itu kan sebenarnya juga ini tempat kita kerja, kalian datang kerja di sini, terus pulang, enak banget, tinggal sampah lagi gitu kan. Jadi mungkin ada integrasi di situ. Jadi ketika mereka ngurus perizinan untuk syuting di Jogja dengan pihak terkait, bisa dilibatkan juga dari Dinas Pariwisata untuk mengarahkan. Iki ono ki lokasi pantai. Sesuai dengan kebutuhannya mereka ya. Jadi satu mungkin bisa diratakan juga tidak hanya di tempat ini saja. Bagi-bagi kue. Betul. Yang kedua mungkin tempat yang sudah siap ataupun belum siap bisa terus kemudian dipetakan. Betul. Hanya rekomendasi ya, bukan terus kemudian kamu harus tempat ini. Iya, karena memang terus terang rekomendasi kadang mereka minta. Jadi kemudian terinspirasi ketika kita bikin rekomendasi harus memperhatikan itu. Satu mungkin melibatkan SDM, kemudian ada beberapa hal yang mungkin harus kita note terkait dengan menjaga sih, selalu menjaga. Maksudnya tetap menjaga itu sebagai destinasi yang memang seperti itu, jangan kemudian ditambah-tambah atau kemudian diviralkan seperti itu ya. Siap. Kalau mereka kadang ada beberapa yang minta rekomendasi kami, hanya surat rekomendasi, semacam surat dukungan Mbak. Jadi ketika mereka ambil di suatu lokasi, mereka akan bawa surat dukungan dari kami, seperti itu, kadang memang seperti itu. Nah mungkin bisa lebih dalam dilibatkan lagi sih Bu, jadi kayak kadang-kadang kan mereka pasti tembusannya ada skrip atau sinopsis gitu. Atau butuhnya apa, nah itu bisa kemarin dari luar negeri ya. Dari luar negeri itu bikin film di sini. Pakai artis-artis luar negeri. Tapi cuma saya juga nggak kenal artis luar negerinya siapa. Kenalan dong Bu. Karena Asia biasanya itu anak-anak muda. Yang saya nggak tahu sama sekali. Cuman ya mereka memang butuh dan memang kemarin ada beberapa kendala. Sebenarnya sudah kita sampaikan. Cuman kayaknya mereka juga kurang aware. Ketika ada beberapa tempat kan memang kita nggak boleh pakai drone misalnya dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah kita sampaikan. Itu memang yang kemudian nggak aware dan kemudian ya kadang itu yang kita takutkan ketika mereka kemudian kecewa. Padahal kan memang sudah ada aturannya, kemudian memang ada pakemnya yang nggak boleh dilakukan. Dikiranya ya sama dengan yang lain. Nah itu memang mungkin perlu ya rekomendasinya memang kita lebih detailkan banget gitu. Biar mereka baca dengan teliti. Betul. Jadi masukan juga ya Bu, ternyata memang ya kalau misalnya mau di sini tolong dilibatkan teman-teman yang ada di sini. SDM-nya kan juga nggak kurang-kurang ya Bu. Betul. Kreatifnya luar biasa gitu. Teman-teman dari Mas Bagus kan tentunya punya komunitas kan. Pasti Mas Bagus juga tahu lah yang ini jago di mana, yang ini kuatnya di mana gitu. Tapi dan sebenarnya hari ini pun serapannya banyak banget di industri. Gitu. Tapi kan itu banyak ya maksudnya ada yang sekarang kan dunia persyutingan saya bilang gitu. Itu nggak cuma film aja Pak. Sejak pandemi kan semua orang butuh konten video. Betul. Jadi sekarang nggak harus bikin film kalau kamu mau bisa beneran kerja dari persyutingan gitu. Banyak banget hal yang bisa dioptimalkan gitu. Nah sebenarnya hari ini sudah terserap banyak tenaga kerjanya. Cuman
demi sustainability kita, karena kita sudah, ya kita kan cari makan di tanah kita sendiri ya. Ya mari dilibatkan semuanya. Betul, itu setuju. Setuju ya Pak Adjudin ya? Saya kira sepakat ini yang disampaikan oleh Mas Bagus ini. Ya ini sebagai bagian dari aspirasi teman-teman dunia perfilman ya, persyutingan. Sehingga kalaupun teman-teman semakin banyak job tentu kan akan meningkatkan kesejahteraan. Betul. Dan akan menambah ini dunia kreativitasnya semakin tambah, terus berpikir keras untuk bagaimana menciptakan hal-hal yang terbaik untuk dunia perfilman. Nah, saya kira kalau dari sisi Dewan ya kami sangat mendukung dan meminta nanti untuk dinas ataupun stakeholder yang lain, tidak hanya dinas pariwisata barangkali ya, untuk bagaimana betul-betul memberikan arahan kepada investor yang akan memproduksi film untuk bagaimana terus melibatkan seluruh potensi yang ada di DIY ini untuk mendukung supaya bisa jalan semuanya, sejahtera semuanya kan begitu. Iya, betul. Prinsipnya begitu. Iya. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton. Iya. Ya kan? Iya betul. Kayak tadi yang Mas Bagus juga sampaikan gitu kan. Nanti kitanya nggak dilibatkan. Ya padahal mereka semuanya bikinnya di sini gitu. Yang baiknya bisa duet ya Mas ya gitu. Tapi memang dari yang tadi disampaikan sama Mas Bagus juga kalau misalnya dunia sosial media berkonten sekarang kan luar biasa. Nggak cuma dari film aja gitu ya. Mulai dari pandemi kan orang di rumah aja, otomatis kan untuk screening handphonenya kan akan lebih banyak begitu ya. Dan akhirnya konten-konten pada bermunculan. Nah tentunya yang paling menarik sekarang ini adalah bagi teman-teman juga nih yang mungkin saat ini juga berprofesi sebagai konten kreator begitu. Ada ajakan yang positif juga untuk bisa secara bijak membuat konten begitu ya. Dan tentunya Yogyakarta ini sekali lagi menjadi tempat yang masih sangat luar biasa ya Bu ya. Luar biasa, ternyata kan hanya tempat yang mungkin tempat-tempat kecil yang cuman dari angle dari gang aja bisa estetik banget tuh. Cuma dari angle gang pada jalan betul, itu kan estetik sekali gitu. Paling enggak ketika mereka datang itu mereka bikin foto kadang cuma di situ dengan angle yang sama. Kadang hanya seperti itu. Tapi itu ya memang selain itu mengembirakan tetap harus kita waspadai. Maksudnya kita kita harus kita warning juga terkait itu karena jangan sampai kemudian merusak apa yang sudah ada. Betul. Dan tentunya kita juga butuh masukan dari Mas Bagus juga ya Bu ya. Sekali lagi karena film ini termasuk dalam salah satu sub di aircraft gitu ya. Nah ini untuk maintenance-nya ini seperti apa nih Mas? Dalam arti pengembangannya melalui destinasi wisata melalui film ini harus seperti apa treatmentnya? Kalau dari Mas Bagus ada ide masukan gitu? Ya kalau saya concernnya itu tadi, jadi ke tenaga kerja yang ada di sini. Atau dinas mungkin harus menggandeng siapa gitu ya Bu ya untuk bisa. Ya mungkin. Kalau pelatihan sudah ya beberapa kali kita lakukan. Pelatihan juga sudah kita lakukan. Jadi kalau dari mungkin gini. Ketika kita mikir bahwa film dan konten itu hype, mungkin kita juga harus mikir biar hype-nya itu terjaganya lama. Betul. Sustainable. Betul. Apa sih yang harus dilakukan? Mungkin ya harus bersinergi dari mereka, kedatangan mereka di sini, proses perizinan mereka, tempatnya di mana, terus kemudian promosinya akan seperti apa, itu mungkin pasti dari pihak terkait bisa mengontrol itu. Gitu. Jadi harus ngawal gitu ya. Betul, jadi kita yang di sini kedatangan tamu-tamu ini juga seneng, oh kita juga ada banyak pekerjaan nantinya gitu. Karena kalau dilihat, wah artis-artis pada kesini, filmmaker pada kesini, lah iya murah ya. Enak toh. Setiap biaya produksi mereka ini ya. Kita yang melihat enak toh, murah toh. Bagi mereka enak ya, murah ya kan. Tapi kan kita harus pikir juga, nanti kalau sudah selesai jangan-jangan kamu akan pindah ke kota lain. Kotanya gitu kan sayang. Nah kita sebagai tuan rumah kan harus antisipasi menjaga itu juga. ya. Betul. Tapi Jogja itu masih favorit ya kalau saya ulangi lagi, masih favorit untuk
Jadi maintenance-nya harus pinter-pinter juga ya Mas ya, treatmentnya juga harus pinter-pinter gitu. Iya, jangan Jangan sampai sampai kemudian- pindah akhirnya udah cukup di sini akhirnya Ya kalau berubah pun tadi yang seperti Mas Bagus tiba-tiba berubah ya mereka wingi seharap pengen jiku egos dari sini ya kemarin. Oh tapi kok saya gini pindah lagi. Mereka, Iya. Udah mereka berubah. iya dia sudah berubah dia akan pindah ke kota lain mungkin yang Iya, mungkin akan itu seperti yang kita sebenarnya nggak pengen juga tuh. Iya, Jadi, betul. Iya. ya mari sama-sama Iya, betul. Bareng-bareng. sinergi Betul. untuk Betul. kesadaran Bareng. Iya. jangka panjang Iya. ini. betul. Dan Bukan gimana? Bukan kemudian kita Peter boleh orang rezeki orang itu bukan seperti itu Iya. sebenarnya. Cuman mari sama-sama. Kalau misal pengen seperti itu ya kita bisa diskusikan seperti apa. Jadi yang di sini juga berkelanjutan, yang di sini juga dampak ekonominya juga nggak cuma saat itu, tapi nanti seterusnya bisa karena akan terus jadi kalau misal pun nggak orang datang kan tempat pengambilan film dan sebagainya itu kan paling paling nggak kru-kru kan juga memanfaatkan makan Iya. di sana dan sebagainya itu juga dia harus pikirkan nggak cuma kemudian memikirkan yo kan penting orang datang banyak dan sebagainya nggak cuma Iya, seperti iya. itu. Nah, mungkin juga jadi di satu set produksi gitu kadang-kadang kalau film mungkin sehari satu set itu bisa 200 orang. Gitu. Nah artinya gini kalau tempat itu mungkin tidak harus menjadi tempat wisata tapi kemudian warga bisa memprovide Mensupport logistiknya. ya, Itu kan betul. juga hal yang tidak sepele. Iya, betul. 200 boleh Betul. juga ya. Iya, betul. Makanannya enak, mungkin ambil Iya. dari warga jadi lebih anget mungkin di situ. Iya, deket. betul. Itu kan itu bisa jadi solusi. Iya, betul. Ada Jadi kolaborasi peluangnya banyak ya. Peluangnya Betul. sebenarnya banyak ya kalau misalnya memang masyarakat ini pintar untuk Iya. menangkap Iya. peluang gitu. Jadi jangan ada satu destinasi yang dia memang menyewakan tempat untuk kemudian pengambilan. Jangan cuma jadi penyewa. Oke. Jangan cuma jadi sing tukang nyewa ke. Tapi kemudian gimana yang ekosistem sekitarnya itu bisa terlibat ya. Betul. Gitu. Iya. Jadi memang dengan adanya ini sebenarnya masyarakat dilatih untuk lebih aware. Ketika ada fenomena sekarang nih misalnya Yogyakarta ternyata sebagai ibu kota perfilman gitu ya. Nah ini peluang-peluang ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar gitu. Lumayan ya ternyata sekalinya pembuatan film itu banyak ya Mas ya. Banyak. Itu yang film ya, belum yang film. kecil-kecil video klip atau video apa gitu Iya, kadang-kadang betul. mulai 15 orang, 50 orang itu kan sebenarnya juga Betul. mereka pasti gini, Seharian saya misalnya syuting ya. di pegunungan gitu. Saya harus bawa makan dari Bawa. kota kan nggak masuk Repot akal. kayaknya Nah, gitu ya. Kalau di sana juga Nyiapin, terlatih, ya. teredukasi untuk bisa menyiapkan itu kan lebih enak gitu. Betul. Betul, Jadi ini betul. masyarakatnya juga harus diajarin nih Bu. Maksudnya harus di ini juga. Saya berarti harus minta list nih sama. Kayaknya mau bagus harus Mana? diminta. Kira-kira mana daerah-daerah yang seringkali yang mungkin bisa. menjadikan tempat jujukan untuk pembuatan film gitu. Karena membayangkan kalau misalnya masyarakat daerah atau masyarakat sekitar ini juga support kan. Betul. Akan sustain itu lagi. Iya betul dan akan tidak mengganggu ekosistem yang ada sih sebenarnya. Maksudnya ketika di situ misalnya destinasinya seperti itu ya biar seperti itu. Jangan kemudian terus Iya. tambah sesuatu di kayak ini tambah di kayak ini. Kadang kan latah kan seperti itu. Kan Mas Bagus juga punya komunitas ya. Untuk komunitas teman-teman yang ada di sini tuh jumlahnya ada berapa sih Mas untuk yang Jogja aja? Kalau komunitas sih, kalau di Jogja ada Paguyuban Filmmaker Oke. Jogja, cuman saya nggak aktif di situ. Kalau jumlahnya banyak banget Mbak, karena Banyak sekarang ya? kan sekolah film, sekolah broadcast itu diminati banget ya. Jadi teman-teman dari luar kota itu masuk ke sini kuliah untuk ambil film di ISI, di MMPC, di JFA, gitu. Jogja Film Academy itu kan banyak banget. Dan itu kan setiap tahun lulusannya itu butuh pekerjaan semua. Gitu. Jadi biasanya mereka akan di sini karena di sini banyak untuk produksi film nasional. Setelah itu pasti akan ikut ada yang syuting di balik ke Jakarta, tinggal di Jakarta, jadi karirnya jadi tarafnya nasional dan lain-lain. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah peluang karir yang Luar biasa. sangat banyak peluangnya gitu. Cuman memang sektornya kan enggak formal ya gitu. Jadi Oke. Iya. kadang-kadang orang tidak melihat bahwa cah filmik klambine ireng terus duwe klambi ras. Duwe ras itu klambi lho. Jangan salah. Ini apa toh? Tak ada orang ini kok awan-awan. Orang yang budaya kok ya. Dilihat orang kayaknya nggak punya kerjaan gitu ya, padahal aduh. Betul. Luar biasa. Jadi
kalau misalnya untuk jumlahnya pastinya banyak ya Mas ya, Banyak, karena Mbak. setiap tahun itu kan angkanya datanya akan Terus berubah gitu ya. Dan tentunya ini sekali lagi Yogyakarta untuk masalah SDM-nya jangan diragukan. Teman-temannya, Banyak. contohnya Mas Bagus Bagus-bagus semua. ada ya kan. Teman-temannya Mas Bagus juga pastinya banyak gitu. Dan dengan harapan sekali lagi Bu Vera dan juga Pak Jujun juga bisa membantu teman-teman ya untuk mungkin bisa lebih dirapikan lagi nih Bu. Gitu. Jadi ketika nanti ada yang membuat film di sini, teman-teman yang ada di Jogja ini, warlock ini juga bisa dilibatkan gitu ya Bu ya. Nanti kayaknya banyak komunikasi yang akan dijalin dengan Mas Bagus nantinya ya Bu ya. Karena pelatihan juga masih jalan kan Bu? Pelatihan kemarin beberapa kali ya kita sudah lakukan. Gitu. Masih jalan ya berarti ya. Oke, ini karena memang detik-detik waktu penghabisan gitu ya. Mungkin ke Pak Ajuddin sendiri bisa diberikan harapannya, ajakannya gitu untuk teman-temannya Mas Bagus mungkin ya. Jogja ini kan sangat luar biasa untuk tempatnya sebagai setting perfilman. Nah ini ajakan-ajakan semangat yang mau disampaikan Pak, silakan. Ya, terima kasih. Jadi ya tentu kami sebagai mitra pemerintah di DPRD begitu sangat mengharapkan apa yang sudah dilakukan oleh Mas Bagus dan kawan-kawan. Ini jadikan sebagai sebuah sebagai sebuah karya kan itu. Kalau memandang itu sebuah karya memang sesuatu hal yang luar biasa dan kepuasannya itu sebenarnya nggak ternilai. Nggak ternilai. Kalau itu sebuah karya. Nah ini terus ditingkatkan kinerjanya, terus kemudian kreativitasnya, sehingga seluruh potensi yang ada di sekitarnya akan memiliki dampak ya nantinya terhadap kesejahteraan baik teman-teman insan film sendiri maupun bagi warga masyarakat sekitar. Ya insya Allah kami di sisi dukungan dari sisi Dewan, insya Allah kami siap nanti untuk selalu berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata khususnya, bagaimana supaya bisa juga mensupport ya aktivitas teman-teman di dunia perfilman mau dalam rangka untuk menumbuh kembangkan dunia pariwisata tentunya. Betul. Ya, sehingga nanti semua bisa bersinergi menumbuhkan film sekaligus menumbuhkan wisata yang berkelanjutan sehingga bisa membawa dampak kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat. Ya, Amin. Mas Bagus harapannya dong, gimana nih harapannya untuk teman-teman juga, terus untuk mungkin juga para penikmat film? Nah, monggo. Ya kalau saya harapannya semoga ini tetap berlangsung dalam jangka Amin. waktu yang lama gitu ya. Jadi kita nggak perlu gaspol, gas tipis tapi Aduh tipis-tipis. Tapi terus ya Mas. terus gitu sih. Jadi di bidang apapun ya gitu. Yes. Jadi kita mari berproses bareng-bareng. Kita nikmati perjalanan panjangnya. Luar biasa. Jadi nggak perlu gaspol, tapi ternyata jangkanya pendek. Nah tipis-tipis aja yang penting langgeng. Gitu ya Mas ya. Oke. Bu Vera silakan. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih nih sama teman-teman filmmaker nih sudah memeriahkan sebenarnya pariwisata di Jogja ya. Ini kemudian buat yang lain ini buat semuanya yang melihat ataupun mendengarkan acara ini kami mohon kerjasamanya sebenarnya. Jadi ketika teman-teman filmmaker ini sudah ikut mempromosikan Jogja dengan secara tidak langsung, kita sama-sama untuk menjaga semuanya. Jangan sampai kita hanya memanfaatkan situasi. Karena bukan hanya kita sekarang yang menikmati, kita harapkan nanti anak cucu kita yang akan menikmati. Dan jangan sampai kemudian orang berwisata di Yogyakarta itu hanya cukup sekali. Tapi harus kemudian dia datang sekali atau kemudian menyampaikan ke orang lain untuk kemudian datang ke Jogja. Karena Jogja terbuat dari rindu dan kenangan. Oke. Sebelumnya terima kasih Mas Bagus untuk sharingnya, ilmunya luar biasa. Kita jadi ada pengetahuan ya Bu ya terkait dengan film. Pembuatannya seperti apa begitu ya, dan harapan-harapannya juga gitu. Terima kasih Pak Ajuddin juga, terima kasih untuk diskusinya, untuk dukungannya gitu ya. Jangan sungkan-sungkan Mas Bagus kalau misalnya ada sesuatu boleh. Langsung ke Pak Ajuddin atau Bu Vera. Bu Vera juga terima kasih.
Pokoknya semangat untuk kita semua, salam juga untuk teman-teman ya Mas ya. Semoga semakin semangat dan peluangnya akan terus terbuka gitu ya. Oke, terima kasih juga untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta. Lovi, saya juga mengucapkan terima kasih. Dan terus saksikan podcast Bangga Berwisata di Indonesia episode selanjutnya. Akhir kata, saya Irin Anggun pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.